Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akidah itu memang betul-betul menjadi pondasi dari segala hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Kalau akidahnya baik, maka insya Allah yang lain akan ikut baik. Kalaupun ada yang salah, insya Allah akan mudah untuk diperbaiki. Tapi kalau akidahnya sudah rusak, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka yang lain akan otomatis ikut rusak juga. Dan ketika salah akan sulit untuk diperbaiki. Sebagai contoh ya, sesuai dengan judul video kita ini kan sedang membahas sosok Kiai Idrus Romli. Di dalam sebuah videonya, terang-terangan Pak Kiai Idrus Romli ini menolak ketika dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Menolak kalau dikatakan Allah itu di atas arsy. Malah Pak Kiai Idrus Romli mengatakan arsy itu adalah alamat palsunya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Coba kita simak videonya. Orang yang berkeyakinan Allah ada di arsy, bertempat di arsy berdasarkan istawa itu salah. Yang jelas arsy itu bukan alamat Tuhan. Itu alamat palsu. Nah, itu tadi dari Pak Kiai Idrus Romli yang jelas kita sudah menyimak. Beliau mengatakan bahwasannya arsy adalah alamat palsu Allah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal dahulu ketika awal-awal kami mendengar kalau Pak Idrus Romli ini menjadi bagian dari NU garis lurus, kami dahulu ada sedikit harapan kepada Pak Kiai Idrus Romli. Harapan untuk bisa memperbaiki kondisi NU yang bukan garis lurus. Tapi justru semakin lama, kok semakin terlihat mereka ini ya 11-12 saja. Ada perbedaan tapi tidak banyak. Dan kali ini semakin jelas masalah akidah. Ternyata nggak jauh beda. Kalau 11-12 itu terlalu jauh lah. Ini 11 berbanding 11,1 lah. Ya. Coba kita simak ceramah yang teraneh dari Pak Kiai Idrus Romli. Ini cerita ya, yang berjuang, memperjuangkan negeri kita ini bukan hanya orang-orang yang masih hidup. Sambian mungkin kalau diceritakan gak percaya dan mungkin gak masuk akal. Tapi masuk akal. Pada waktu perang 10 November, di mana 10 November? Di Surabaya. Itu kan melawan tentara sekutu Inggris dan macam-macam. Ketika peperangan ini berkecamuk, tiba-tiba ada pasukan berkuda berbaju putih, naik kuda putih, pasukan berkuda mendatangi tentara-tentara Inggris dan Belanda. Setiap tentara sekutu yang didatangi dia mati. Ini tentara dari mana ini? Tentara dari mana? Akhirnya apa? Setelah selesai peperangan, ada pejuang juga dari Jawa Timur tanya sama itu, "Sampian siapa namanya?" "Nama saya namanya ini." "Di mana rumahnya?" "Kalau ingin tahu rumah saya, datang ke Klaten, di daerah sini ada masjid. Rumah saya di belakang masjid." Lama-lama akhirnya orang Surabaya ini, orang Jawa Timur ini pergi ke Klaten, Jawa Tengah. Setelah dicari alamatnya ada masjid, katanya rumahnya di belakang masjid. Setelah dilihat di belakang masjid, ternyata nama kuburan. Dia ini seorang wali yang sudah ratusan tahun meninggal, ikut berperang juga, saudara. Dan tanya sama orang-orang, "Benar ini namanya ini?" "Iya memang." "Lah kenapa ikut perang kemarin?" Setelah dilihat di kuburannya, dia meninggal sudah ratusan tahun. Ini ceramah Pak Kiai Idrus Romli ini pelecehan ini ya. Ini pelecehan Pak Kiai. Arek-arek Surabaya yang ikut berjuang bersama Bung Tomo itu yang gugur ketika ikut berjuang waktu itu jumlahnya puluhan ribu loh. Dan mereka itu berjuang melawan Inggris, melawan penjajah, waktunya lama, berminggu-minggu. Ya, begitu beratnya perjuangan mereka.
Kok tiba-tiba diklaim, dikatakan mereka ini dibantu pasukan putih yang bangkit dari kuburan. La haula wala quwata illa billah. Ini halunya kok luar biasa. Ya. Setiap didatangi pasukan putih, maka pasukan Inggris, pasukan penjajah pasti kalah, pasti mati. Ya kenapa nggak didatangi semua? Ya, kenapa nggak didatangi semua itu tentara-tentara Inggris yang waktu itu menguasai laut, menguasai udara? Datangi semua, selesaikan. Ya. Dan kalau memang cerita-cerita halu yang seperti ini memang benar ada, ya, dibenarkan di Indonesia ini, maka tidak akan ada yang namanya penderitaan bangsa Indonesia dijajah selama ratusan tahun. Ini dongeng lah ini ya. Ini pembodohan namanya. Merusak sejarah. Jadi cerita-cerita khurafat wali-wali ini memang sangat berbahaya. Merusak akidah, merusak ibadah, merusak sejarah. Ya, inilah akibat pemahaman akidah yang salah. Kalau akidah yang salah, maka alamat. Semuanya akan morat-marit. Mana ada orang yang sudah mati bisa bangkit, ikut berjuang melawan penjajah. Ini ada-ada aja Pak Kiai ini. Jadi apa bedanya Pak Kiai ini sama orang-orang sufi yang hobi mendongeng, hobi cerita-cerita kisah wali yang bisa ketemu Nabi setiap hari, yang lututnya dicium Nabi, yang bisa terbang sampai ke matahari, yang bisa membelah diri, yang setiap ceramah selalu bagi-bagi ijazah. Ya, ini ceramah sedikit bagi ijazah baru. Amalkan sekian kali, baca ini sekian kali, 100 kali. Nanti tidak akan miskin selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk mengenal dan mengikuti manhaj yang hak, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang wafat, roh itu milik Allah SWT. Roh wafat itu langsung ditarik ke alam barzah, atau dalam bahasa kita alam kubur lah ya, alam kubur. Dan itu sudah, barzah itu batas, sudah nggak bisa kemana-mana lagi, ya sudah di situ. Maka kalau ada yang mengatakan iso dialog dengan roh, kemudian rohnya bisa masuk ke jasad itu, ya saya lebih baik nggak percaya karena nggak ada dalilnya, dan saya nggak punya pengalaman melihat itu. Kalau ada orang deleming, deleming itu ngomong ya, jadi kesurupan ya, orang kesurupan arwah baiknya atau arwah orang tuanya, itu pasti bukan arwah, itu korin, jin korin, pasti sudah. Jadi itu menipu sekali, bahwa seolah-olah arwahnya itu tahu begini-begini. Wah itu tapi kok tahu begini? Iyalah, korin itu mendampingi, nguntit selama hidup seseorang. Kita semuanya ada korinnya, dari malaikat dan dari jin. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh itu Mbah teko, Mbah teko, terus masuk ke raganya si A misalnya, jangan percaya, itu korin. Sebab arwah mbahnya itu sudah berpisah antara jasad dengan arwah. Jasadnya di makam, di kuburan, arwahnya sudah masuk alam barzah, alam khusus. Gitu nggih. Jadi ini memang ujian iman kita, bahwa ada banyak yang mendakwa atau mengklaim bisa berkomunikasi dengan arwah, bisa mendatangkan arwah. Wallahu alam.